Hai, selamat sore buat teman-teman semua yang sudah bergabung di channel saya maupun yang belum bergabung di channel saya. Saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Oke, jumpa lagi bersama saya di Putra Boba Channel. Oke, di video kali ini saya akan menyambung kembali pengalaman saya saat pertama masuk kerja di pabrik kelapa sawit. Oke teman-teman, saya masih ingat masa itu tahun 2006, sekitar tanggal 16 itu adalah hari pertama saya masuk kerja di pabrik kelapa sawit. Oke, waktu itu saya masuk kerja malam, sekitar shift jam 3 sore. Oke, saya masuk kerja malam di waktu itu. Sampai di pabrik, kami mengikuti apel bersama, briefing untuk taklimat, mendengarkan taklimat keselamatan dalam bekerja. Oke, lepas itu seterusnya saya dipanggil oleh supervisor untuk masuk ke office di kantor, di dalam kantornya, untuk membagi taklimat lebih lanjut tentang kerja-kerja yang selamat di dalam pabrik kelapa sawit. Oke teman-teman, lepas memberikan taklimat, saya diberi amanah untuk membantu di kernel plan masa itu. Dengan tidak tahu apa-apa, akhirnya saya pergi ke sana di stasiun kernel plan. Sampai di sana kebetulan ada operator lama di situ. Jadi saya datang ke sana. Aku kasih tahu, dia bilang, teman, saya disuruh untuk membantu di sini. Nah, itu masih buta sama sekali teman-teman, tidak tahu apa-apa. Oke, saya bingung, tidak tahu apa aku mau bikin pada masa itu. Nah, tidak tahu apa aku mau kerja pada masa itu. Nah, selama berjalan operasi kilang, apa kerja saya hanya ikut saja. Saya hanya ikut saja di belakang operator lama itu, di kemana saja dia pergi, saya ikut dari belakang dia. Itu saja kerja saya. Sebab saya tidak tahu apa-apa, baru pertama kali masuk kerja di dalam pabrik. Memang dengan pengalaman yang kosong dari kampung, terus disuruh pergi membantu di kernel plan. Akhirnya dalam hati saya, aku bilang, kenapa harus saya ikut terus begini? Coba saya berani untuk bertanya bagaimana cara untuk beroperasi di sini, apa kita harus buat. Itu saya berpikir dalam hati, tapi belum lagi mengungkapkan untuk bertanya kepada operator lama itu. Oke teman-teman, akhirnya selama beberapa jam itu, dari jam 3 sampai jam 7 malam, saya hanya ikut saja dia punya perjalanan, ikut dia dari belakang. Tidak tahu apa aku mau bikin. Dia pergi ke sana, aku pergi juga. Dia pergi ke kiri, aku ikut. Pokoknya itu saja, macam itu sekumpulan itu semut apabila dia punya ketuanya di depan. Begitulah aku. Begitulah aku juga. Sebab saya tidak tahu apa-apa, baru pertama kali masuk di pabrik. Lagipun semua itu aku pokoknya kosong. Oke, lepas sampai jam 7, aku duduk sendiri di tiang situ, ada di tiang di dalam. Aku berpikir, bagus lagi saya bertanya biar ada tahu sedikit. Oke, akhirnya saya nekat. Aku panggil dia. Aku bilang, teman, ini sebenarnya yang paling pertama sekali, apa kita mau buat di sini, dan apa yang kita harus buat, dan apa masalahnya. Tolong kasih belajar saya, kasih tunjuk saya, supaya saya boleh tahu sedikit, biar pelan-pelan saya tahu. Dia bilang oke.
kalau rupanya kau mau belajar juga, kenapa enggak cakap dari tadi? Aku bilang aku mau cakap dari tadi, tapi maklum masih baru, jadi masih ada perasaan rasa takut, rasa rasa minder. Jadi dari tadi aku berpikir bagus lagi aku bertanya. Nah, oke, orang bilang ada pepatah berkata malu bertanya sesat di jalan. Nah, begitulah. Akhirnya sekitar jam 7 malam aku bertanya, terus dia panggil aku, dia kasih tunjuk dari pertama sampai terakhir, tapi itu secara sepintas lah. Tidak sampai menyeluruh. Oke. Akhirnya yang satu saja dalam otak saya berpikir saya harus tanya apa yang selalu bermasalah di sini dan apa yang kita harus buat. Itu yang saya harus mau tanya pertama. Oke. Nah, kami berbincang-bincang, dia sambil menunjukkan ini mau kasih jalan begini, ini harus kasih jalan pertama, ini mau begini. Akhirnya saya tanya, dia bilang, aku tanya, dia bilang, teman, yang sekarang saya mau tanya, yang mana apa yang selalu masalah di sini dan apa yang kita harus buat. Itu yang saya mau tahu. Oke, dia bilang, oke, kalau kau mau tahu begitu, ini yang pertama sekali, ini selalu bermasalah. Ada itu di sana bilang kelebat sama hidrosiklon, tapi yang kelebat itu selalu sumbat, selalu turun air, jadi itu selalu bikin masalah. Aku bilang, oh rupanya itu yang selalu masalah di sini. Iya, dia bilang, ya ini itu saja yang selalu bermasalah, tapi yang masalah lain itu banyak juga lah. Tapi yang paling utama sekali untuk dalam proses kalau di Keneplan, ya itulah. Jadi air kalsium selalu melimpah apabila sumbat apa semua. Aku bilang, terus apa yang kita harus buat? Dia bilang, oke, sini kau. Dia bilang, panggil sini kau. Kalau apabila kau nampak di sini sumbat atau turun air pergi bawah, atau dia meluap, di sini kau mesti mau kasih mati ini dan kasih mati ini. Lepas itu kau kasih buat pembersihan. Aku bilang, oh rupanya begitu. Oke, apabila kita sudah kasih bersih semua, kita sudah settle semua, apa kita harus buat? Aku tanya terus begitu. Dia bilang, oke, apabila sudah siap semua, kita kasih clear sudah semua, baru ini yang pertama kau kasih jalan, dan ini yang terus yang kedua, ketiga, keempat, terus begitu. Itu saja aku mau tahu. Aku bilang, oke, terima kasih teman. Kau sudah kasih belajar aku begitu. Itu saja yang aku mau tahu, sebab itu sangat penting untuk di station kita harus buat. Nah, akhirnya lepas itu aku bilang, oke, terima kasih teman, sudah kau kasih ajar saya untuk yang benda-benda yang penting, barang-barang yang penting. Dia bilang itu saja. Yang pertama sekali kau mesti perhatikan ini di sini kelebat. Aku bilang, oke, satu sudah, satu poin sudah boleh saya tahu. Oke, itu hari pertama kerja, itu saja aku belajar. Lepas itu saya mulai, dia boleh tinggalkan saya sendiri, sebab itu saja yang saya perhatikan. Apabila ini masalah, saya pergi kasih mati ini semua, baru saya kasih Akhirnya itu pengalaman pertama saya kerja, teman-teman. Pertama sekali saya kerja di Keneplan, baru kerja malam lagi dan dengan tidak tahu apa-apa. Oke, selama masa bekerja itu, pada malam hari itu, hari pertama, memang tidak ada masalah apa-apa. Sebenarnya saya tunggu untuk kapan dia harus terjadi masalah ini, jadi supaya saya boleh tahu di mana saya mau kasih tahu dia, supaya saya yang kasih mati, saya yang kasih jalan, saya yang kasih bersih, supaya saya boleh tahu itu dia punya maksudnya. Aku mau tunggu, rupanya pada malam itu perjalanan Keneplan lancar, jadi saya cukup rasa kecewa juga, sebab saya punya cita-cita tidak tercapai untuk terjadi masalah pada masa itu, supaya saya boleh tahu itu puncaknya, ini begini caranya untuk membersihkan. Oke, lepas itu jam terus berjalan, akhirnya sampai kami stop proses sekitar jam 3 subuh. Lepas itu kami pulang ke rumah, dan hari keduanya begitu juga, disuruh lagi besok malamnya disuruh lagi saya kerja di tempat yang sama juga. Disitulah baru masuk pertama jam 7 malam,
terus terjadi masalah. Di situlah aku bilang, biarlah aku yang kasih mati, biarlah aku yang kasih hidup semua, biarlah aku yang kasih bersihkan semua. Kau lihat saja, kau tengok saja apa yang aku kerja. Apabila salah kau tegur, dan yang benar baru kau kasih tahu aku itu bilang benar. Terus temanku bilang, oke, kalau kau mau begitu, oke, kau kerjakan sajalah. Oke teman-teman, dari situ saya sudah tahu terjadinya masalah itu, baru saya kerjakan sendiri. Oke, hari kedua, ketiga, keempat, saya boleh memberanikan diri untuk menjaga sendiri, walaupun dengan bantuan dia, tapi saya boleh bisa menjaga sendiri di Kineplan. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman saya yang pertama sekali masuk kerja di pabrik kelapa sawit. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini, dan video selanjutnya saya akan menceritakan lagi tentang pengalaman-pengalaman yang lain. Dan teman-teman yang untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa ketik tanda lonceng agar teman-teman adalah orang pertama mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Selamat sore buat semuanya.